diagungkanlah. Namanya Zat yang maha segala-galanya, yang dekat sama kita, mengingat kita. Apa enggak mantap kali tuh? Kaya pula lagi. Berteman sama orang kaya, diingat oleh orang kaya, enak enggak? Enak. Kekurangan kita enggak ada duit misalnya. Aku ingat sama temanku itu butuh duit kayaknya tuh. Kerja aja enggak ada, sawitnya enggak ada. Iya kan? Iya. Sawitnya nggak ada PT pula. Dari mana duitnya? Cuman ngajar-ngajar gitu aja, dari mana itu? Anaknya banyak pula. Nggak mungkin pakai daun dia beli ini beli itu, ya kan? Nah, itu kalau dengan orang dekat sama orang enak, ditanyanya kabar kita ya. Iya. Tapi kalau orang nggak mengingat kita, bantai mula di situ, terserah mula. Mau makan, mau nggak makan, mau sakit kamu lah. Itu enaknya kalau kita nggak enaknya kalau nggak diingat. Enaknya diingat itu apa? Semua permasalahan dicarikan jalan keluarnya. Rezeki yang nggak disangka-sangka menjadi dapat. Ya, orang yang bertakwa sama Allah, surah apa itu? Dalam surah apa itu ya? Orang yang bertakwa kepada Allah dicarikan jalan keluarnya, diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Itu kalau kita bertakwa. Mana bunyinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat cerai. Surat cerai bahasa Arabnya apa? Surat At-Tolak. Cerai. Cerai itu lawannya ceria. Ceria itu lawannya cerai. Kalau dibalik jadi cerai ya. Orang cerai itu sedih ya. Berpisah sama istrinya, berpisah sama suaminya, sedih lah. Korban tuh anak-anaknya. Jadi korban lah. Iya. Tapi kalau tidak bercerai dia baru enak. Disuruh bersyukur lagi. Tadi disuruh ingatlah kalian semua sama aku akan ingat samamu. Ya kan? Ingatlah syariat-syariatku, nanti aku ingat pula samamu surga-surgaku. Rahmat-rahmatku akan ku ingatkan kamu nanti. Akan ku kasih kamu. Kalau aku ingat semua kebutuhanmu, oke, gampang tuh. Aku penuhi nanti. Itu kalau sama orangnya gak kayak gitu, apalagi sama Allah. Allah yang Maha membalas. Jika baik, Allah itu keutamaannya apa tahu? Sedikit aja kita beramal, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apa artinya tuh? Faman ya'mal, siapa saja dia yang beramal dia walaupun kecil sekali dia. Walaupun kecil, masih sebesar ini aja. Ini banyaknya. Pasti disuapkan daging kan. Udah enak, udah sebesar darah itu kecil segini yang nggak nampaknya. Kasih dia. Kalau kita kasih orang, Allah akan balas itu. Sepotong korma lah, seperempat korma sebesar zarah. Akan Allah balas, akan nampak itu semua yang dia kerjakan itu dibalasi. Walaupun kecil amalan tadi dibalas. Kalau baik, kalau buruk juga dibalas. Seimbang. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra, siapapun saja yang beramal mengamalkan kejelekan walaupun kecil,
Itu juga akan dilihatnya nanti, balasannya dilihat. Bukan kaleng-kaleng. Allah itu maha membalas dia. Nggak kaleng-kaleng amalan itu, walaupun kecil ada balasannya. Besar apalagi. Ya kan? Ya. Jadi jangan khawatir. Jangan kita putus asa, aku masa sedikit kali amalanku. Berapalah ini? Jangan berapanya, walaupun kecil tetap dibalas. Begitulah Allah Ta'ala. Sekarang ya, kau ingat aku, kau ingat syariat-syariatku, aku ingat sorga-sorgaku untukmu. Aku ingatkan sorgaku. Aku punya azab, siksa neraka, aku hindari darimu. Zuhziha anin nar kamu nanti. Kalau kamu ingat, tapi kalau kamu lupa, aku lupakan juga kamu. Apa kata Allah? Siapa yang berpaling dariku, tidak mau dia mengingatku, tidak mau dia syariat-syariatku, dia lupakan untuk dipelajari, untuk diamalkan, aku nanti kasih dia kehidupan yang sempit. Tahu sempit? Sempit ke pecaklik. Walaupun banyak duit, tapi terasa jiwa garing, miskin, gersang. Kawan-kawan jauh-jauh semua, gak ada yang hormat sama kita. Itu kehidupan tidak bagus itu. Ya. Tapi walaupun kita miskin, tapi kawan banyak yang respect. Itu yang paling enak. Tapi kalau dongka, itu walaupun lapang tapi rasanya sempit. Walaupun banyak di keramaian tapi sepi. Itu udah sempit itu. Sepi sempit sama itu. Ya. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari syariat-syariatku, akan aku kasih dia kehidupan yang sempit, dan nanti dia di akhirat nanti dibangkitkan dia dalam keadaan buta. Di dunia ini aja buta kita nggak enak ya. Enak buta kan? Bagaimana nanti di akhirat? Huru hara padang mahsyar 1000 tahun. Berapa lama? Huru hara padang mahsyar 1000 tahun tahu? Buta. Ya. Huru hara atau huru hara? Belum diputuskan perkaranya lagi. Disuruh aja dia huru hara dulu, dibangkitkan, dibiarkan aja. Matahari didekatkan 2 mil, 1 mil. Saya kurang 1 kilo lah. 1 kilo 700 meter. 1 mil itu 2 kilo kurang. 2 kilo kurang. Iya. Paham tuh? Ini dibeli apa dibikin sendiri? Beli kan. Beli ya? Iya. Pas sekali racikannya. Kita, Allah mengingat kita. Jika kita mengingat Allah, diingatkannya kita surga, dijauhkannya neraka sama kita, ya kan? Di dunia ini dicarikan jalan keluar daripada problem, dikasih rezeki yang nggak diduga-duga, tahu-tahu dapat proyek sekian M misalnya kan? Itu buah takwa ya. Azkurkum, aku ingat kamu. Waskuruli, apa waskuruli? Tahu waskuruli? Uskur. Uskura, uskuru, waskuru. Bersyukurlah kalian seluruhnya. Diperintah lagi bersyukur. Tadi diperintah berzikir, mengingat Allah. Allah ingat sama kita nanti. Dan mengingat itu bukan kaleng-kaleng nikmatnya itu. Balasannya Allah ingatkan kita kepada surganya. Ya, balasan surganya nanti. Apa arti syukur? Bersyukur
bersyukurlah kalian. Apa maknanya syukur? Bersyukur itu gimana ya? Ya, tidak tahu syukur. Cara jelasnya Gimana? Syukur, tak pernah dijelaskan, masa lupa terus. Orang alim itu banyak hafalan dia, bukan banyak lupa dia. Lupa itu apa tuh lucu? wow. Apa syukur? Pikirkan dulu biar nggak ngantuk. Syukur. Bersyukurlah kamu. Kamu dikasih rumah cantik, kamu dikasih duit banyak, kamu dikasih kelapangan waktu, kamu syukuri waktu banyak lapang tuh. Apa syukur? Nikmati aja. Tidak apa? Bersyukur kan cara kayak bernengok dari mana? Bersyukur. Ada ayam ini, kita bersyukur ya. Kita makan apa lagi? Kita kita nikmati. Habis itu kita puji. Masa kita buang? Oh, tulangnya. Dagingnya yang dibuang, tulang-tulangnya baru dikasihkan sama kucing atau ayam atau ya sama makhluk yang lain yang membutuhkannya. Jadi makna syukur apa? Menikmati nikmat yang diberikan Allah. Menikmati aja. Habis itu? Tidak apa? Waduh, ngomongnya gampang ya. Tapi menjelaskannya kayak si bisu mimpinya seram lagi atau lucu lagi atau apa, asik lah, senang lah misalnya. Tapi nggak bisa dia ngomongkan apa gimana caranya menyampaikan mimpiku yang seru dan asik itu. Itu kayak itulah kira-kira ya mimpi ya. Ya, jadi syukur apa ya? Gak disebutkan kisi-kisinya, masa gak tahu? Kan Gimana ya? ya kayak ayam itu kita nikmatin. Kita makan. Berarti kalau sedang Islam ini Al-Quran, Nabi diutus, kita syukurilah. Apa maksud syukur? Allah mengutus Rasulullah, Allah menurunkan Al-Quran. Kita bersyukur dengan nikmat Islam, dengan nikmat sunnah. Apa maknanya syukur dengan nikmat Islam dan sunnah? Bersyukur kita dikasih duit. Iya. Kita makan duit itu. Kita buang untuk kita bakar. Kita pakai. Dipakai untuk apa? Untuk hura-hura, untuk tak berguna, atau untuk yang disukainya. Hal-hal yang berguna. Yang berguna dan disuka dan ridho. Itulah syukur namanya. Misalnya nikmat muda. Orang muda ini kalau dipakai waktu mudanya untuk taat kepada Allah, itu nanti dilindungi kita di huru hara 1000 tahun di mahsyar. Orang yang mendapat perlindungan dari Allah langsung, yang ketika itu tidak ada lagi perlindungan. Allah yang melindunginya disebabkan amalan apa? Bersyukurnya dengan waktu mudanya. Syabun, salah satunya dari 7 itu syabun. Syab itu pemuda nasya'a fi ibadatillah. Nasya' ibadatillah. Nah, apa itu? Nasya' tumbuh dan berkembang, dewasa dia. Mudanya sampai dia berumah tangga, sampai beranak pinak. Pemuda sampai umur 40, masih pemuda disebut tuh. Ya 35, 40 masih pemuda itu. Kalau dipakainya umur muda dari akil balik sampai umur 40, dia belajar puas-puas. Ya, dia pakai waktunya belajar. Ya.
nanti dia dakwahkan. Itu namanya pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan. Belajar dia, mengamalkan ilmu dia, beramal soleh dia. Ya. Itu berarti syukur dengan umurmu muda. Dia pakai untuk hal-hal menuntut ilmu agama, dia dakwakan agama Allah biar orang tidak kegelapan. Ya, orang buta, banyak buta orang kan? Syukur aja nggak tahu dia kan? Ingat aja nggak tahu pula artinya. Penting tak ulamanya menjelaskan apa makna syukur. Ya, apa makna Allah akan mengingat kita kalau mengingat Allah kita. Apa makna bersyukur? Banyak yang harus kita ketahui ya. Tapi kita nggak tahu ya. Suruh kita mengingat, berarti kita mengingat syariat halal haram, ya. Hukum-hukum Allah, agama-agama Allah ini, fikih-fikih agama ini, ya, perintah-perintah Allah ini. Nanti Allah balas kita. Apa balasannya? Yang baik juga. Apa tuh contohnya yang baik juga? Surga. Iya, diingatkan surga kita. Diceritakanlah surga itu. Apa di surat apa cerita surga? Di surat Al-Waqi'ah ada. Di surat apa lagi? Al-Ghasyiyah pun ada. Wujuhu yawma idzin na'imah di sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun mawdu'ah wa namarikum masfufa wa zarabiyyu mabsusah. Wah, banyak kali. Dalam surah Al-Insan ada juga. Ya. Apa namanya? Yufuna bin nazri wa daniyatan alaihim zilaluha wa zulilat kutufuha tazlila wa yutafu alaihim. Itu diedarkan kepada mereka gelas-gelas piring-piring yang berisi makanan. Ya. Wa akwabin kanat kawarira min fiddatin. Kemudian ditutup inna haza kana lakum. Ini adalah buat balasan amalmu di dunia. Kana lakum jazaan. Ini semua adalah untukmu nih. Disebutkan seluruh nikmat-nikmat di surga tadi. Dari awal-awal tadi kan? Jazaa sebagai balasan. Wa kana sa'yukum adalah usahamu itu bukan disia-siakan usahamu. Wa kana sa'yukum mashkura. Wa kana sa'yukum mashkura adalah semua usaha-usaha yang kamu kerjakan, amal-amal solehmu itu semuanya diterima kasihkan oleh Allah. Allah bersyukur, mashkur. Allah mengucapkan terima kasih samamu karena kamu patuh, kamu tunduk dengan syariat Allah tadi. Apa yang diperintah dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi. Itu Allah bersyukur itu. Wa kana sa'yukum. Usahamu tadi Allah bersyukur dengannya. Ya Allah balas. Inna haza kana lakum jazaa. Dibalas dengan surga-surganya. Diingatkan surga-surganya. Begini cerita-cerita surga itu. Begini kenikmatannya. Ada digambarkan dalam Quran. Cuman kita nggak hafal aja. Nggak pula membaca ya. Dan nggak tahu, nggak mau tahu pula lagi. Siapa yang salah? Kita. Nah, kita sendiri yang salah. Dan diturunkan oleh Allah Quran ini. Ini Quran ada nih. Diperintah pula baca lagi. Nabi aja nggak pandai baca, disuruh baca. Kita yang pandai baca. Nabi dari bilang sama, bukan nggak dengar malaikat, Nabi Qori. Aku nggak bisa baca malaikat. Disuruh Iqra. Aku nggak bisa baca, Nabi Qori. Dilemaskan dulu sekali. Disesak napaskan dulu, dipangku dulu, buat kuat, lemas, menggigil, dilepaskan dulu.
Disuruh lagi ulang. Iqra. Baca lagi. Baca. Nggak bisa aku. Aku nggak pernah belajar tulis baca, mana bisa aku baca nih. Apa nih tulisan cacing-cacing? Apa nggak tahu kan ini. Nabi itu umi. Umi itu nggak bisa baca dan menulis. Umiyin. Ada Quran diturunkan oleh Allah. 23 tahun namanya Quran ini. Sejak dari Iqra sampai akhir hayat Nabi. Apa ayat terakhir? Yang terakhir. Ayat pertama Iqra, Mudaththir, Muzammil. Ayat nanti Nabi mau meninggal, 3 bulan meninggal. Di Haji Wada turun ayat terakhir apa? Anas. Enggak lah, Anas itu di Mekah turunnya. Oh, apa ya? Surat terakhir. Ya. Surat yang menjelaskan kata Yahudi, seandainya ayat ini turun sama aku, ayat yang terakhir ini turun sama aku, akan aku jadikan hari raya dengan ayat ini. Apa itu? Yahudi mengkomentari ayat terakhir itu turun. Ayat terakhir itu. Apa bunyinya? Nggak tahu ya? Ayat terakhir. Ayat yang mengatakan Islam ini sempurna. Ayo betul. Ayat sudah sempurna, jangan kamu tambah lagi, jangan kamu kurangi. Kalau sudah sempurna itu tidak perlu tambah, tidak perlu kurang. Sudah aku cukupkan nikmatku dan aku ridho sekali. Kalau Islam itu agamamu, jangan open. Jangan masuk Kristen kamu, jangan murtad kamu, jangan pindah agama kamu. Kalau tidak pindah kamu agama, tidak pindah agama kamu, aku ridho sekali samamu. Islam itu sebagai agamamu dan kamu peluk. Surah itu Al-Maidah. Ayat tak tahulah. Ada mana? Udah hafalannya kan? Kalau kamu telepon belum. Aduh. Ayat teragung pun lagi. Apa ayat teragung? Ayat terpanjang pula lagi. Apa ayat terpanjang? Ayat panjang Al-Baqarah. Tahu ya? Ayat terpanjang satu halaman itu ayatnya 282. Ayat paling agung, satu-satunya ayat yang paling agung yang iblis sendiri mengakui itu. Kalau kamu baca ayat ini, aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa samamu. Sudah mati kutu aku, nggak bisa aku menggoda gitu. Kamu langsung dijaga oleh Allah. Itu sangat agungnya ayat itu. Apa ayatnya itu? Yang mana ayat teragung? Kalau Maidah tadi ayat berapa? Ayat yang menjelaskan Islam sempurna. Tahu? Oke, apa yang menjelaskan Islam sudah sempurna? Al-Maidah ayat. Kalau kita nggak tahu, berarti kita masuk Kristen boleh juga nih. Islam itu sudah sempurna, Islam itu sangat diridhoi Allah. Islam itu sudah cukup nikmatnya Allah. Dalam Islam tadi dijelaskan sudah cukup kali, tidak ada lagi penting. Siapa yang mencari Islam tidak diterima agama yang dia cari. Sesungguhnya Islam itu adalah satu-satunya agama di sisi Allah. Inna dina indallahi Islam wa may yabtaghi Islam dinan fala yuqbal min. Ayat yang menyatakan Islam sempurna Maidah ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Ada enggak itu? Ada. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Sempurna. Sempurna berarti tidak perlu tambah, tidak perlu kok. Sudah kaman ya? 3. Ayat 3 ya? Iya.
Ayat teragung apa? Ayat Al-Maidah 3. Enggak, itu sempurna tuh. Kalau sempurna. Iya. Iblis pun takut kalau dibaca itu 2 kali 24 jam. Nah, 1 kali 24 jam aman dibaca. Surat hadis Qudsi, ayat Qudsi, Allahu la ilah. Oh,